Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat DKM Masjid Al-Qomrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini, malam Ahad, dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Qomrah dalam kajian tematik mempertahankan akidah di masa pandemi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita ingin berbicara tentang akidah atau tentang tauhid atau tentang iman, maka ini adalah pembicaraan yang memang tidak henti-hentinya untuk dibicarakan. Sebagai seorang muslim, setiap saat dia bernafas, semuanya adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala jikala dia niatkan untuk ibadah kepada Allah. Ayat yang sudah sering kita dengar, Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tetapi ibadah itu akan diterima apabila dia memenuhi syarat. Syarat pertama yang mutlak harus terpenuhi, yaitu akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua baru al-mutaba'ah. Maka berbicara tentang akidah di dalam Islam adalah pembicaraan yang sangat asasi, sangat mendasar sekali, sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Bahkan bukan hanya sekedar pembicaraan yang menjadi kenangan, akan tetapi harus selalu kita ingatkan. Akidah seseorang muslim, apabila benar akidahnya, maka pasti ibadahnya akan benar. Sebaliknya, kalau akidahnya tidak benar, maka pastilah ibadahnya rusak. Baik rusak sebagian atau rusak secara keseluruhan. Dan di antara perkara akidah yang sangat fundamental, yang sangat asasi adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang 6, yang pertama adalah iman kepada Allah. Apabila iman kepada Allahnya benar, maka iman kepada malaikat, kepada para nabi, kepada iman tentang hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, maka juga akan ikut benar. Dan apabila iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah salah, maka biasanya iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan salah. Iman kita kepada qada dan qadar akan salah. Iman kita kepada hari kiamat dan perkaranya juga akan salah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita berbicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang harus kita pahami betul-betul setelah kita memahami tauhid, baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, adalah perkara syirik. Dan pembicaraan tentang tauhid dan syirik bukanlah pembicaraan yang dibicarakan selintas saja atau secara global saja. Begitu juga kita mempelajarinya, tidak hanya secara global saja, tetapi kita dituntut untuk mengetahui detail-detail dari ketauhidan itu sendiri dan juga detail-detail dari kesyirikan itu sendiri.
jika kita ingin benar-benar menjadi seorang muwahhid, dan jika kita benar-benar ingin berlepas dari kesyirikan, maka pembicaraan tentang tauhid, jamaah sekalian dirahmati Allah, adalah pembicaraan yang serius. Kita perhatikan betul-betul, apakah kita sudah memahami tauhid, akidah, dan kesyirikan-kesyirikan ini dengan baik. Percuma kita paham fikih, dari awal bab sampai akhir bab fikih, dari bab toharah sampai bab qada misalnya, atau bab jinayat misalnya, atau bab imarah misalnya, tetapi tauhid kita rusak. Percuma kita belajar bahasa Arab dari mulai mufradat, nahwu, sharaf, balaghah sampai ke ilmul arud misalnya, tapi percuma apabila akidah kita rusak. Percuma kita belajar tajwid dari mulai belajar huruf hijaiyah sampai qiraah syadz. Qiraat sab'ah selesai, masuk ke qiraah asyarah, lewat lagi sampai qiraah syadz. Percuma kalau qiraat kita sampai level tertinggi kita pelajari, kita bicarakan, akan tetapi akidah kita rusak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dari itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sesungguhnya Al-Qur'an dari awalihi ila akhirih yatakallamu 'anit tauhid. Al-Quran dari mulai awalnya sampai akhirnya berbicara tentang tauhid. Maka kalau dia tidak berbicara tentang tauhid, dia berbicara tentang lawan dari tauhid. Kalau tidak, maka dia berbicara tentang ma yalzamu lil muwahhidin. Apa konsekuensi bagi seorang yang bertauhid? Al-imtithalu ma amarahullah wajtinabu ma nahahullah. Menjauhi apa yang diperintahkan Allah, menjauhi melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Konsekuensi bagi seorang muwahhid. Maka kalau tidak, Al-Quran berbicara tentang kabar orang-orang terdahulu yang mempertahankan tauhidnya, dan kabar orang-orang yang terdahulu yang menyalahi ketauhidan kepada Allah, jatuh kepada kesyirikan. Kalau tidak, maka Al-Quran berbicara tentang kabar gembira yang akan diberikan kepada mereka yang bertauhid, dan kabar keburukan bagi orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan. Dari itu Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala saat ditanya tentang kitab tauhid apa yang paling bagus, maka beliau menjawab, Al-Quran Al-Karim. Kitab tauhid yang paling bagus adalah Al-Quran Al-Karim. Begitu pentingnya kita mempelajari tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ayat ini sering sekali kita dengar dan kita pahami betul-betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa selain syirik dan tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Kalau seseorang mati dalam keadaan syirik, selesai, tamat riwayatnya, pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam. 50 tahun, 100 tahun, atau mungkin 150 tahun kita hidup di dunia, kita hiasi semuanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 detik saja kita berbuat syirik, 1 detik saja kita berbuat syirik, maka sudah cukup untuk menghapuskan seluruh amalan kita selama 150 tahun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dari itu Allah katakan di dalam Al-Quran, saat Allah menceritakan cerita Luqman, di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan yang paling kezaliman yang paling besar. Maka saat kita berbicara tentang kezaliman yang paling tinggi adalah seorang hamba
menzolimi Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezoliman yang paling besar. Setelah itu baru kezoliman terhadap orang lain dan kezoliman terhadap diri kita sendiri. Kezoliman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat seorang hamba memberikan ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah, diberikan kepada selain Allah. Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang memberikannya rezeki, Tuhan yang mengatur kehidupannya, seluruh alam semesta Tuhan berikan untuk dirinya. Begitu luasnya daratan ini, begitu luasnya lautan, pepohonan, tumbuhan, binatang Allah berikan untuk manusia. Allah hanya minta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya meminta untuk diibadahi. Ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi seorang hamba kemudian memberikan peribadatan kepada selain Allah. Ibarat seorang yang memiliki budak. Budak tersebut dia miliki, dia berikan makan, tempat tinggal, pakaian, dan diberikan uang untuk berusaha. Tiba-tiba sang budak tersebut memberikan hasil jerih payahnya untuk orang lain, bukan untuk tuannya. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seorang manusia, akan tetapi manusia tersebut memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kadang seseorang ketika dikasih pilihan dosa mana yang paling besar antara seorang anak membunuh ibunya sendiri dengan seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 1 detik saja. Maka bagi orang yang tidak paham tauhid, dia tentu mengatakan, oh bagaimana membunuh ibu ini dosa yang paling besar ini. Betul. Betul sekali. Dosa besar. Ya. Manusia yang paling berhak kita berikan kebaikan, kekayaan kita, kedermawanan kita, sopan santun kita, kasih sayang kita, cinta kasih kita, pertama kali yang berhak kita berikan adalah untuk ibu kita. Ibu, baru nomor keempat bapak. Dosa yang paling besar, durhaka kepada orang tua. Kabair yang paling besar setelah al-isyraku billah, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan durhaka yang paling besar adalah durhaka kepada ibu. Dosa yang paling besar. Tetapi ada lagi yang lebih besar dari itu, adalah seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menyampaikan bahwasanya syirik terbagi menjadi 2, syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil ini di atas dari seluruh dosa-dosa besar, yang kita mungkin terkadang menganggap remeh. Syirik kecil menganggap remeh karena urusannya dengan Allah. Beranggapan kita, Allah Maha Pengampun, Allah saya walaupun buat bersyirik tapi tetap dikasih beras, walaupun berbuat maksiat saya tetap enjoy aja bernapas. Mungkin seperti itu kebanyakan manusia. Ya. Tetapi apabila kita memahami tauhid dengan benar, dengan baik, maka kita akan tahu bahwasanya begitu besarnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita, yaitu tauhid, dan besarnya dosa kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertahankan tauhid bukan hanya tentu di zaman pandemi saja. Bukan hanya di zaman pandemi saja, tetapi kita mempertahankan tauhid sampai titik darah penghabisan. Karena inilah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, modal terakhir kita untuk masuk surga. Kalau tauhid kita masih benar, modal terakhir untuk masuk surga. Kita kan nggak tahu kadang kapan ajal tiba. Kadang kita niatnya antarlah tobat kalau udah datang bulan Ramadan. Sekarang tobat belum siap, belum sanggup, masih susah, masih banyak halangan, masih ada keperluan duniawi. Ntar nunggu Ramadan.
Tiba-tiba naik mobil, naik kereta api, naik pesawat, jedar, gak sempat taubat. Maka bagaimana keadaan seorang hamba apabila dia mati dalam keadaan membawa dosa besar? Tahta masyiatillah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sesuai dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dia masih membawa ketauhidan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar rajulun fi qalbi, hadis di hasankan oleh Syekh Albani, la yadkhulun nar rajulun fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Tidaklah kekal seseorang di dalam neraka apabila di dalam hatinya masih sedikit terdapat keimanan. Keimanan apakah yang masih sedikit terdapat di dalam hati kita, yang kemudian ini melarang kita untuk kekal di neraka, kalaupun toh kita harus dimasukkan ke dalam neraka. Inilah Pak, ucapan yang pertama kali yang diucapkan oleh seseorang yang akan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ucapan terakhir seseorang saat dia menghembuskan nafas terakhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini nih Pak, senjata terakhir kita untuk masuk surga selagi kita memiliki tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan bahagia kalau seandainya kita terjatuh kepada kemaksiatan. Minuman keras, berjudi, makan riba, zina, dan lain sebagainya. Setan bahagia. Tapi bahagianya belum pada puncaknya. Puncak kebahagiaan setan adalah saat seseorang terjerumus kepada kesyirikan. Dan puncaknya lagi adalah saat dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia membawa kesyirikan, syirik besar. Yang kesyirikan tersebut mengeluarkannya dari Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting sekali kita mempelajari tauhid dan mempelajari kesyirikan. Sebagaimana kata seorang penyair, araftu syarra la li syarri lakin ditawaqi. Saya mempelajari keburukan, bukan saya mau jatuh kepada keburukan tersebut, tapi agar terhindar dari keburukan tersebut. Seseorang yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, bisa jadi dia jatuh kepada keburukan tanpa dia sadari. Kita lihat saja di masyarakat kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terkadang syirik i'tiqadi masih saja terjadi di masyarakat, bahkan banyak. Syirik qauli, ucapan, masih banyak terjadi di masyarakat. Syirik fi'li juga masih banyak terjadi di masyarakat kita. Maka sungguh salah kalau ada seorang dai yang mengatakan, apa sih ngomong tauhid, syirik. Emang ada yang menyembah berhala lagi sekarang? Ya, tauhid, syirik, kayak nggak ada pembahasan lain. Ya, tasbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah memperbaiki akidah para sahabat. Saat beliau mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman, Rasulullah berpesan kepada Mu'adz, terdapat di dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadis Bukhari Muslim. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, engkau akan datang kepada kaum dari ahlul kitab, penduduk Yaman, Yahudi dan Nasrani kebanyakannya pada saat itu. Maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali adalah dakwah yang mengajak kepada syahadah la ilaha illallah. Artinya apa Bapak yang dirahmati Allah? Kita harus paham betul-betul makna la ilaha illallah. Secara global Ustaz, tidak. Secara detail, secara rinci, apalagi di zaman sekarang. Banyak sekali ucapan-ucapan yang dianggap itu ucapan-ucapan biasa saja di masyarakat kita. Masih banyak hal itu terjadi. Kalau di tempat kita, tempat saya itu di Bangka Belitung, itu masih terkadang kalau kita datang ke rumah orang namu, ya,
Habis itu dipersilakan makan, kita menolak. Ambil ini makan. Kalau nggak makan nanti akan terkena bala. Ibu-ibu itu yang melahirkan atau yang hamil atau yang meninggal, itu bisanya disangu apa? Sangu gunting atau besi apakah. Belum lagi ada ritual-ritual ketika bangun rumah, ketika memasuki rumah baru. Banyak sekali yang masih tersebar di masyarakat kita. Bahkan di sebagian tempat itu dijadikan cagar budaya. Yang melakukan ritualnya pakai kopiah dan lain sebagainya. Tetapi di dalamnya terdapat kesyirikan. Dan syirik adalah kesyirikan walau dibungkus dengan budaya dan segala macam yang dipikirkan oleh manusia. Syirik tetap syirik walaupun nama digonta-ganti oleh manusia. Dan para dai tidak boleh diam. Para dai tidak boleh diam. Tidak hanya berbicara tentang hati, tentang sabar, tentang ridho, tentang dan lain sebagainya. Akidah umat yang harus diperbaiki. Kalau akidah kita sudah beres, maka banyak hal dari kehidupan ini di dunia ini yang sudah beres, Pak. Ibu. Tapi kalau akidah kita belum beres, maka pasti akan banyak masalah yang kita hadapi. Masalah akidah karena belum beres. Betul sekali. Karena akidah ini dasar sumber yang kemudian bercabang ke dalam muamalah kita sehari-hari. Seseorang bermuamalah kepada temannya non-muslim, ya, atas dasar ungkapan dia, rasa kasih sayang sesama manusia, toleransi dan lain sebagainya. Dia membenarkan agama lain. Ketika salam 5 agama, salam sejahtera buat kita semua, itu kan. Om Swastiastu. Om itu panggilan untuk Tuhan di dalam agama Hindu. Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha. Na'udzubillah ta'unubillah. Ketika Natal diucapkan selamat Natal, ya, selamat atas lahirnya Yesus yang dianggap Tuhan atau anak Tuhan. Kemudian ada saja dai-dai yang mengeluarkan fatwa busuk, ya, yang membolehkan itu semua. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Padahal ini adalah bentuk hal-hal yang merusak akidah. Di masa pandemi sekarang kita menghadapi berbagai macam cobaan ekonomi. Begitu juga cobaan-cobaan kesehatan juga. Ini juga ada kaitannya pastinya dengan akidah. Seorang muslim apabila dia tertimpa akidah, dia tahu bahwasanya tertimpa musibah, dia yakin bahwasanya tidak ada musibah yang menimpanya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah seorang muslim. Maka saat terjadi musibah yang dia sibukkan bukannya mencari ini dan mencari itu, maka pertama kali yang dia cari adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin musibah ini ada yang menjadikannya, musibah ini ada yang mentakdirkannya. Seorang muslim bukannya sibuk mencari ini, mencari itu, mencari sebab gempa bumi, sebab pergeseran lempeng bumi. Sibuk kita membicarakan tentang pergeseran lempeng bumi dan lain sebagainya, tetapi tidak terfikirkan oleh kita apa yang kita lakukan hingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lempeng bumi tersebut menjadi bergeser. Apakah lempeng bumi itu bergeser begitu saja? Kemana kita sebagai seorang muslim? Kemana kita punya iman? Seakan-akan kita tidak punya Tuhan tempat kita berlari. Sibuk mencari sebab dan lain sebagainya. Ketika seseorang juga sakit karena akidah yang lemah, maka terkadang ada saja ucapan-ucapan yang keluar. Berbuat kepada dokter bulan. Pokoknya kalau berdobat kepada dokter bulan itu pasti sembuh. Seakan-akan sang dokter tersebut yang menyembuhkan penyakit si fulan. Kenapa? Karena akidah lemah.
ketika turun hujan, ya, ingin hujan turun, mengatakan kepada wahai langit, turunkanlah hujan, kita sudah gersang. Ucapan-ucapan yang tidak terasa merusak atau mengurangi ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang terjerumus kepada syirik besar pun seseorang kalau tidak paham, maka bisa saja itu terjadi. Ya. Tidak apa-apa. Kita sebagian orang yang menganut pemahaman pluralisme, menganggap semua agama itu sama. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Ente jangan fanatik. Ente kalau mengaku ente yang benar, ente fanatik, dan ini adalah bibit-bibit radikalisme. Kan ada kan terkadang pemahaman-pemahaman orang-orang liberal yang disemburkan kepada umat seperti itu. Padahal akidah kita, kalau seseorang masih mengakui kebenaran agama lain, kalau seseorang masih mengakui kebenaran agama lain, maka dia belum muslim. Jangankan mengakui agama lain, ragu-ragu saja terhadap agama Islam, agama ikut-ikutan, maka sesungguhnya dia bukanlah seorang muslim. Dan ini godaan yang sangat kuat sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat kuat sekali di zaman sekarang. Kalau kita tidak bisa menjaga akidah ini, kalau kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kalau kita tidak selalu mengkaji makna-makna Al-Quran dan Sunnah, maka kita sangat mudah sekali untuk terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita selalu mempelajari akidah-akidah Islam, ya. Dan tentunya Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW menjadi sumber rujukan kita di dalam mempelajari akidah. Adapun banyak dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama, yang kemudian kalau kita ingin mengetahui standar pemahaman kita tentang akidah, mudah sekali untuk mengukurnya sekarang. Kalau kita orang Arab baca Al-Quran, kemudian paham Al-Quran, kemudian kita paham tafsirnya, Bapak Ibu tidak butuh lagi kitab-kitab akidah yang kita pelajari di pesantren-pesantren. Kenapa? Karena semua sudah mantap akidahnya di dalam hati. Al-Quran dan hadis sudah cukup untuk menjadi akidah kita. Tapi terkadang lemahnya kita pemahaman terhadap bahasa Arab, lemahnya kita pemahaman terhadap agama, sehingga kemudian para ulama membuat kurikulum pada saat kita ingin memahami akidah. Maka kemudian kitab yang perlu kita pelajari di zaman sekarang, ya, untuk memahami atau untuk mengukur kemampuan kita atau pemahaman kita terhadap akidah, bisa kita lihat misalnya level yang pertama, kita harus paham dua kitab. Yang pertama adalah kitab Al-Usulul Thalathah atau Ats-Tsalatsatul Usul, dan yang kedua adalah Al-Qawaidul Arba'. Ini kitab dasar-dasar sekali di dalam akidah. Setelah dapat kitab tentang akidah khususan, terlebih khusus pembahasan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kemudian kita naik ke level yang kedua, hal-hal yang rinci dari tauhid uluhiyah. Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Rincian-rincian tentang tauhid uluhiyah. Sudah selesai 3 kitab tersebut, kemudian kita harus memperdalami akidah atau tauhid asma wa sifat. Maka kita pelajari dan juga kelompok-kelompok yang berkenaan dengan tauhid asma wa sifat tersebut, dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Kita bisa buka misalnya kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu, agar kita lebih mantap lagi di dalam bab asma wa sifat, karena banyak syubhat-syubhat di situ. Syubhat-syubhat klasik maupun syubhat-syubhat kontemporer. Maka kita ingin memperkuat, butuh kita kaidah-kaidah di dalam memahaminya dan menangkis
syubhat-syubhat tersebut, kita bisa mempelajari kitab Al-Qawaidul Muthla punya Ibnu Utsaimin. Nah, kalau berapa? 3 kitab? 4 kitab ya? 4 kitab atau 5? 4 ya? 5 kitab ya. 5 kitab ini kalau sudah kita pelajari, maka disitulah kita melihat standar kita di dalam memahami akidah. Kalaupun bukan 5 kitab ini, boleh kitab apa saja, tetapi paling tidak bab-babnya mirip. Kitab apa saja boleh, tidak harus usul salasa, qawaidul muthla, aqidah wasatiyah. Cuma kan para ulama telah membuat kurikulum yang intinya untuk mempermudah kita, yang intinya untuk memahami akidah tersebut secara merunut. Kitab dasar, kitab pertengahan, dan kitab tinggi. Sama seperti kalau kita mau belajar bahasa Arab. Para ulama biasa menjadikan untuk dasar-dasar memahami nahwu kitab Jurumiyah. Di mana-mana, di seluruh dunia. Ketika kita ingin mempelajari nahwu, maka Jurumiyah adalah kitab yang pertama. Kemudian setelah itu level yang kedua, Qatrun Nada atau Syudurud Dhahab punya Ibnu Hisham. Level 2. Dan kemudian level 3 terakhir, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, inilah seperti itu. Jadi mau belajar nahwu dari manapun boleh, silahkan. Tetapi paling tidak bab-bab yang sudah dipelajari, babnya seperti itu. Kita ingin belajar tajwid, maka para ulama biasanya telah menyusun kitab namanya Tuhfatul Atfal. Setelah Tuhfatul Atfal, kitab Al-Jazariyah. Maka yang sudah belajar Tuhfatul Atfal dan Jazariyah sudah cukup untuk belajar, untuk memahami ilmu tajwid. Kecuali kalau mau jadi pakar tajwid atau qiraat, mungkin butuh menelaah kitab-kitab lain. Wahakadha, dan seterusnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap nafas kita masih nafas kita masih berhembus, maka tidak ada henti-hentinya kita untuk mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Sekali kita sudah pelajari, kita ulangi terus. Dan kalau bisa kita mempelajarinya, ukurannya itu kalau kita sudah hafal, sudah paham betul-betul, kita bisa menjelaskannya kepada orang lain. Karena terkadang kita, ya Ustadz saya sih alhamdulillah Ustadz gak terjatuh kepada kesyirikan Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz saya sih alhamdulillah sih sudah paham tauhid Ustadz. Alhamdulillah. Tetapi kalau menjelaskan ke orang lain saya susah Ustadz. Saya masih bingung Ustadz. Nah, ini kan ada pertanyaan nih, kenapa masih bingung menjelaskannya kepada orang lain? Bisa jadi kita pahamnya belum sempurna, bisa jadi belum begitu melekat, atau bisa jadi mungkin kita susah untuk berbicara. Banyak kemungkinan. Tetapi paling tidak standarnya adalah kita sudah bisa menjelaskannya kepada orang lain. Saat kita bertanya kepada anak kita, wahai anakku, hal ta'rifu tauhidar rububiyah? Apakah engkau tahu apa tauhid rububiyah? Hal ta'rifu tauhidal uluhiyah? Apakah engkau tahu tauhid uluhiyah? Hal ta'rifu tauhidal asma' was sifat? Tauhidal asma'i was sifat? Apakah engkau tahu apa itu tauhid asma' was sifat? Kalau tidak tahu, Bapak jelaskan. Nah, seperti itu. Kita jelaskan. Tauhid rububiyah seperti ini. Tauhid uluhiyah, tauhid asma' was sifat. Dan kemudian kita berbicara tentang syirik. Kita berbicara tentang syirik kecil, syirik besar. Syirik i'tiqadi, syirik qauli, syirik fi'li. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam asma' was sifat. Harus kita pahami betul-betul. Kemudian kita berbicara tentang ibadah. Kita berbicara tentang ibadah, kita berbicara ibadah secara detail. Baik itu ibadah qalbi, ibadah qauli, maupun ibadah fi'li. Karena kebanyakan masyarakat, dia tahu bahwasanya ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah, tahu. Tetapi terkadang masih banyak yang tidak tahu rincian-rincian dari ibadah itu sendiri. Menganggap itu bukan ibadah. Akhirnya diberikan kepada selain Allah, jatuhlah dia kepada kesyirikan. Karena dia tidak paham detail-detail dari ibadah itu sendiri. Misalnya dia menganggap doa itu bukan ibadah.
Ibadah itu sholat, ngaji, puasa, zakat, naik haji, umroh, itu baru ibadah, Ustaz. Tapi kalau kita datang ke kuburan, ya kan, datang ke kuburan gitu kan, apalagi kita ini kan banyak dosa, Ustaz. Kalau doa itu nggak mungkin kena terima, Ustaz. Saya mau sudah coba itu, bertahun-tahun doa belum dikabulin yang Maha Kuasa. Makanya saya datang ke kubur wali ini, Ustaz. Ya siapa tahu, ya kan, doa saya mustajab. Minta kepada wali, wahai Syekh Wali, ya, saya datang ke kuburanmu, ya, saya menghadapmu dengan penuh keikhlasan. Saya juga udah ngisi kotak amal tuh di samping. Ya kan kadang ada tuh kotak amal itu kan. Udah saya bawa ini dan itulah, gitu kan. Saya bernazar lah, untukmu saya bernazar. Kalau engkau kabulkan doa saya, ini kuburanmu akan saya bangun 2 tingkat. Kadang kan seperti itu, ada nazar-nazar seperti itu terkadang. Tolonglah wali, ya. Tolonglah wahai wali, mintakan kepada Allah. Nah, mintakan kepada Allah. Saya tahu, Anda bukan yang memberikan saya rezeki, tahu saya. Ya. Anda bukan menghidupkan saya, bukan mematikan saya, tapi saya tahu bahwa Anda memiliki makom yang tinggi di sisi Allah. Maka saya datang ke tempat Anda. Tolonglah wahai wali, saya berdoa kepadamu, saya rendahkan diri saya agungkan dirimu. Tolong mintalah kepada Allah agar Allah murahkan rezeki saya. Sebagian masyarakat kita, oh enggak, syirik itu Ustaz. Syirik dari mana? Syirik itu kalau minta ke batu. Syirik itu kalau minta ke pohon. Wahai pohon, itu bukan syirik lagi, itu gila. Minta ke pohon, minta ke batu itu. Banyak masyarakat kita yang tidak tahu bahwa padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi dan hasankan atau sahihkan oleh Syekh Albani. Doa itu adalah ibadah, kata Rasul. Maka pada saat kita berdoa, ya, dikabulkan pada saat itu atau belum dikabulkan, maka kita telah beribadah kepada Allah. Kenapa doa dinamakan dengan ibadah? Karena di dalam doa terdapat perendahan diri kita kepada Allah, terdapat pengagungan kita kepada Allah, terdapat rasa cinta, rasa harap dan rasa takut kepada siapa yang kita minta. Maka dari itu doa adalah ibadah. Maka kemudian kalau seseorang meminta atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memberikan ibadah doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, jelas dalilnya di dalam Al-Qur'an. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berkata, ud'uni astajib lakum. Mintalah langsung kepadaku, kata Allah, tanpa perantara. Itu kan ada rumah dijual tanpa perantara. Yang kita berdoa kepada Allah tanpa perantara. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, langsung. Ud'uni, tidak ud'uni biwasilati fulan. Ud'uni astajib lakum. Ya, innalladzina yastakbiruna an ibadati, kata Allah. Allah kemudian kecam siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah. Baik itu karena dia memalingkan doanya kepada Allah, kepada selain Allah, atau karena dia sombong tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah. Allah kecam, Allah ancam. Sesungguhnya innalladzina yastakbiruna, istikbar, tidak mau berdoa kepada Allah, baik karena kesyirikan maupun karena kesombongannya. Ya, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tawakal, ada yang sifatnya ibadah, ada sifatnya sesuatu yang diperbolehkan. Rasa harap, roja, ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya
dalam kehidupan kita biasa. Khauf, rasa takut, ada sifatnya yang ibadah, ada yang sifatnya bukan ibadah. Masuk ke dalam tabiat manusia. Rasa cinta, mahabbah, ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya bukan ibadah. Ini semua harus kita pahami secara detail, agar kita tidak mencampur adukan yang mana ibadah dan mana yang bukan ibadah, dan agar kita tidak memberikan mahabbah ibadah, khauf ibadah, raja ibadah, khusyuk ibadah, tawakul ibadah tidak kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal itu kalau kita mengetahui apa itu ibadah secara detail. Tapi kalau kita hanya mengetahui bahwasanya ibadah itu hanya sholat, ngaji dan lain sebagainya, itu hanya itu saja dianggap ibadah, maka besar kemungkinan dia akan memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu di dalam majelis yang mulia ini, ya, mari kita selalu terus mengkaji akidah, mengkaji tauhid, mengkaji keimanan, terus tidak ada henti-hentinya. Ya, akidah sesuatu yang mengikat diri kita. Tauhid adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Iman, kita percaya dan membenarkan apa yang kita percayai tersebut. Harus kita pahami betul-betul. La ilaha illallah, la ma'buda haqqun illallah. Harus kita pahami betul-betul sesuai dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Syarat la ilaha illallah, kita cek diri kita, udah terpenuhi belum kita saat mengucapkan la ilaha illallah. Barangkali la ilaha illallah kita belum terpenuhi syaratnya, khawatir kalau syaratnya belum terpenuhi, la ilaha illallah kita belum sah. Harus kita pahami betul-betul agar la ilaha illallah kita menjadi sah. Tayyib. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa pandemi ini, ya, selain kita memperkuat akidah kita, ya, maka tentu kita juga harus memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, azan. Oh ya udah siap. Nah, setelah azan itu lanjut lagi ya. Oh ya udah. Oh, udah. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita bisa lanjutkan di sesi-sesi yang akan datang. Untuk sekarang mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti mungkin tanya jawab ya, habis azan ya. Habis azan tanya jawab. Habis isya masih ada lagi. Salat isya, habis salat isya. Enggak. Oh, tanya jawab ya. Oh ya udah. Oh ya udah. Berarti habis azan nanti kalau nggak tanya jawab, kalau nggak ada tanya jawab nanti kita perpanjang lagi seperti itu sampai nanti kita isya-nya agak diakhirkan dikit. Tayyib. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Baik, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Silakan, Pak. Lihat pada saat ini banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia. Apakah kita boleh mengatakan bahwa mereka itu yang terkena musibah itu karena dosa-dosa mereka? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Musibah secara umum apabila dia terjadi, maka tentu berbeda-beda tergantung kepada siapa yang terkena musibah tersebut. Ringkasnya, kalau musibah tersebut terjadi kepada orang kafir,
maka ini adalah azab kepadanya di dunia. Dan kalau dia masih hidup, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, gambaran tentang siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mau kembali kepada fitrahnya atau tidak. Kalau itu terjadi kepada orang munafik, maka sama seperti orang-orang kafir tersebut. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, dan juga peringatan kepada dia apakah dia kembali kepada Islam. Kalaupun yang musibah tersebut yang menimpa seorang mukmin, maka ada beberapa mukmin di situ. Kalau kita bisa golongkan, maka terbagi menjadi dua: mukmin yang taat dan mukmin yang tidak taat. Pada dasarnya mereka mendapatkan keutamaan dari musibah tersebut. Seorang mukmin walaupun dia tidak taat, dosa-dosanya dihapuskan, dosa-dosa kecil, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepadanya atas musibah tersebut dengan catatan kalau dia sabar. Syarat kalau mau mendapat pahala ketika musibah harus sabar. Harus sabar. Kepada muslim yang tidak taat, maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada muslim yang taat ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Rum ayat 46, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, dikarenakan perbuatan manusia itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, ya, seseorang yang membuat kerusakan, termasuk di dalamnya buang sampah sembarangan, menggundulkan hutan tanpa ada penghijauan, sembarangan saja mengatur tata letak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memikirkan maslahat dia, maslahat alam semesta, tumbuhan dan hewan. Kerusakan secara langsung yang dibuat oleh manusia. Ada yang secara tidak langsung. Saat seseorang melakukan maksiat, melakukan kezaliman, maksiat yang besar, kezaliman yang besar, maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang kemudian mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia penyebab terjadinya malapetaka dengan apa yang dia lakukan secara tidak langsung. Maka dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa kata Allah setelah itu? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar mereka merasakan ba'dal ladzi 'amilu, sebagian apa yang telah mereka perbuat. La'allahum yarji'un, barangkali mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir saat membahas tentang musibah di dalam Al-Qur'an, tafsir itu ada tafsir Aisar Tafasir di situ. Berapa tempat Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan yang kalau kita simpulkan maknanya, ma ja'at musibatun illa bi dzambin. Tidak ada musibah terjadi kecuali dengan dosa-dosa manusia. Wa ma rufi'atil musibatu aw ma rufi'al bala'u illa bi taubah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat bala tersebut, musibah tersebut, kecuali dengan taubat. Ini seakan-akan sudah menjadi kaidah, harus kita pahami betul-betul. Maka seorang muslim introspeksi diri, apa yang telah dia lakukan sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan musibah tersebut. Ingat kita ketika terjadi kusuh atau khusuf,
gerhana matahari di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah salat kemudian berkhutbah mengatakan bahwasanya sesungguhnya gerhana matahari bukanlah terjadi karena matinya seseorang besar di antara kalian atau lahirnya seseorang besar di antara kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menakut-nakutkan hambanya. Maka begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi gerhana matahari, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung melakukan salat gerhana. Rasul perintahkan untuk salat, tasaddaq, untuk bersedekah, kemudian untuk bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sesuatu datang yang menakutkan. Sepertilah kita seharusnya seorang muslim. Maka kita tidak kemudian hanya berbicara tentang ini kejadian alam. Memang alam itu bergerak sendiri. Seakan-akan tidak ada Tuhan di alam semesta. Ya. Nah, jadi tentu kita di dalam musibah ini tentu berbeda-beda. Ya. Saat kita tentu ada musibah yang menimpa saudara kita, maka tentu kita harus husnuzon. Ya, karena seorang muslim al-aslu fihi al-bara'ah. Seorang muslim itu pada dasarnya dia berlepas dari tuduhan-tuduhan. Maka tidak boleh kita katakan musibah itu rasain azab. Tidak boleh, ya. Kecuali kalau memang betul-betul di situ tempat tempat memang melakukan hal-hal yang maksiat, maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bersuudzon kepada Allah, tentu ini dosa besar. Suudzon kepada Allah, ya. Allah menurunkan musibah, kemudian kita suudzon, Allah itu ternyata kasar mainnya. Suudzon dosa besar, naudzubillah, bahkan bisa sampai merusak ketauhidan. Maka seorang muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza asabahu syaka fakana khairan lah." Apabila dia tertimpa sesuatu yang membahagiakan, dia bersyukur. Wa idza asabathu darra sabar fakana khairan lah. Apabila dia tertimpa sesuatu yang menyakitkan, dia sabar, maka itu adalah baik untuknya. Ya, seseorang ada kadang yang sebelum dia meninggal Allah uji dengan sakit bertahun-tahun. Ya, kadang banyak ya. Sakit bertahun-tahun, cobaan ini, cobaan itu, kemudian meninggal. Allah Subhanahu wa taala ingin hamba ini bertemu dengannya, dosa-dosanya sudah banyak yang terkikis. Begitulah kita melihat dosa, jemaah sekalian dirahmati Allah. Jangan sedih, jangan berputus asa, tetap selalu berharap kesembuhan, tetap selalu berharap Allah angkat musibah ini. Tetap kita berusaha untuk menghindar dari musibah tersebut, ya, agar tidak terjadi banjir. Maka bagaimana usaha kita? Tetap saja kita diperintahkan untuk usaha. Seorang muslim tidak juga bunuh diri, ya kan? Udahlah, musibah mendatang, pokoknya saya masuk surga. Siapa yang bilang masuk surga? Tidak berusaha, tidak memperbaiki, enggak. Seorang muslim ketika lapar makan, ketika ngantuk tidur, ketika sakit berobat, ketika ada mara bahaya menghindar. Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita kalau kita sendiri yang menjerumuskan kepada kebinasaan. Kata Allah, la tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah jerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Ya. Mas, gak usah buang sampah, Mas, di situ, Mas, nanti takut banjir. Mas, gak usah gunulin hutan, Mas, di situ, Mas. Banjir, ntar masih syahid juga kalau kena banjir. Kalau nggak ingat banjir, walaupun nggak ada itu banjir. Nah, ini itu menghina syariat namanya, menghina Islam. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Baik, mungkin sedikit jawaban ya, Pak. Sedikit jawaban dari saya, mudah-mudahan ada sedikit jawaban. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada pertanyaan lagi,
Oh ya. Nah ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya, apakah benar termasuk perkataan syirik? Ada saudara saya ucapkan sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Syirik. Syirik. Ya, syirik. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Kenapa bersumpah dengan selain nama Allah hukumnya syirik? Karena di dalam sumpah tersebut terdapat pengagungan. Terdapat pengagungan yang dijadikan sebagai sumpah. Saya saat bersumpah dengan nama Allah, saya mengagungkan Allah. Seakan-akan Allah menjadi jaminan. Seakan-akan Allah menjadi jaminan. Kita kan, ini begini Bang, sumpah demi Allah Bang, begini. Kita jadikan nama Allah sebagai jaminan. Maka kalau di Mesir itu terkadang, ya, saya di Mesir itu 7 tahun lah kurang lebih. Masyarakat banyak sekali bersumpah, wan nabi, na'udzubillah. Udah walaupun orang Arab bilangnya, tetap saja itu hukumnya syirik. Sering sekali, na'udzubillah, sudah menjadi adat lisan mereka mudah sekali. Ya, guru-guru kita juga mengatakan itu syirik, tapi masih saya tidak terasa telah berbuat syirik lewat ucapan. Kalau dia tidak menyamakan Allah dengan Rasul, ini masuk syirik kecil. Syirik kecil tidak mengeluarkannya dia dari Islam. Kalau dia mati, dia tahta masyiatillah. Tapi kalau dia di dalam sumpahnya tersebut menyamakan Allah dengan Rasulnya, nah inilah makna dari syirik itu. Menyekutukan, menyamakan. Apabila dia pengagungannya saat bersumpah sama seperti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah terjatuh pada syirik besar. Syirik besar harus syahadat ulang. Kalau mati pasti masuk neraka jahanam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi sumpah ini tetap saja ibadah. Ustaz, itu kan di dalam Al-Qur'an banyak sumpah-sumpah selain nama Allah itu, Ustaz. Wasyamsi wa duhaha wadduha wassama'i wattariq. Sumpah-sumpah. Gimana dikatakan itu syirik, Ustaz? Allah sendiri yang ngajarin apa? Ngajarin sumpah. Masa kita nggak boleh ikut Allah? Ustaz, ini nggak jelas. Nah ini kalau kita memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Ya, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau ada yang nggak belajar, Ustaz, Rasul itu kan istrinya lebih dari 4, Ustaz. 9. Ketika Rasul wafat meninggalkan 9. Terus masa Ustaz cuma 4 saja boleh? Satu aja udah cukup ya. Mana ini Ustaz? Kita nggak ikut sunnah Rasul kalau gitu. Kalau ikut sunnah Rasul masa 9 Ustaz. Nah ini kalau kita pahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kita. Lebih dari 4 kekhususan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tentu kita pahami di dalam pembahasan syariat. Ya. Tetapi seorang muslim, seorang hamba tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, billahi, tallahi, atau dengan nama misalnya juga warabbil Ka'bah juga boleh. Ya. Tapi kalau ada wan nabi, kalau di Mesir itu wahayati ummi, demi kehidupan ibuku. Artinya kalau dia bohong, silakan Allah mencabut nyawa ibunya. Ada yang bersumpah seperti itu terkadang. Tetap saja itu hukumnya syirik, walaupun dengan sebutan yang berbeda-beda. Tayyib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita
Gimana Pak? Cukup ya. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri. Mari kita selalu memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dari kesyirikan. Kita pelajari betul-betul akidah, ya, secara detail, bukan secara global, ya. Nanti kalau belajar akidahnya secara global, nanti masuk surganya juga secara global nanti. Dari luar saja. Jazakumullahu khairan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.